Ini saya ada tugas Bu untuk mewawancarai kepala sekolah. Ini tugas dari guru penggerak untuk menanyakan bagaimana selama ini kepala sekolah mengambil keputusan ketika ada sebuah kasus atau sebuah permasalahan di sekolah. Jadi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, dan mungkin nanti Ibu bisa memberikan gambaran jawabannya secara umum seperti apa. Ini yang pertama begini Bu pertanyaannya. Jadi dalam menjalankan tugas sebagai kepala sekolah, ini kan ada kondisi di mana kita dihadapkan pada dua pilihan, ya. Dua pilihan, dan disitulah kita sebagai kepala sekolah dituntut untuk mengambil sebuah keputusan. Sementara kan di dalam dua pilihan ini terkadang ada, dalam yang sudah kami pelajari itu ada istilahnya dilema etika, kemudian ada istilahnya etika moral. Nah, selama ini bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus, apakah kasus ini dilema etika atau kasus ini bukan moral? Begini Pak Fir, kita lihat dulu kasusnya tentang apa. Ya. Kalau kasusnya tentang dilema etika, itu kita bisa ambil keputusan dua pilihan. Ya. Kalau kita ambil dua-duanya, kedua-duanya benar. Ya. Kedua-duanya benar. Kalau itu dilema etika, Ya. etika moral. Tapi seandainya kalau itu kasus apa tadi? Bujukan moral. Ini salah satu yang sulit untuk kita ambil keputusan karena ini menyalahi aturan. Ya. Bujukan moral. Kalau bujukan moral. Sebab ini termasuk kalau kita bilang seperti ada, kalau kita teruskan, kalau kita perpanjang, ini kayak ada satu suap menyuap. Bisa Ya, jadi, bisa jadi. Bisa jadi suap menyuap. Tapi kalau kita berpegangnya kepada peraturan, kalau dilema etika ini, kalau kita ambil keputusan dua-duanya benar. Ya. Tapi kalau suap apa tadi? Bujukan moral, ini harus kita pilih yang satunya. Biarpun itu berat, biarpun itu berat, kita tetap kepada peraturan. Ya. Artinya kalau bujukan moral yang saya simpulkan dari jawaban itu tadi, artinya kan ada dua pilihan, salah satunya benar, salah satunya salah. Ya. Namun terkadang pilihan keputusan yang salah ini kadang-kadang enak Bu ya. Tapi menyalahi aturan. Gitu ya. Kalau kita berpegang kepada peraturan, ini yang salah ini tetap kita tidak bisa pakai. Nah, tetap yang kita pakai yang benar. Bagaimanapun ini guru wajib menaati peraturan yang ada di sekolah atau peraturan pemerintah. Sekalipun itu berat ya. Sekalipun itu berat, tetap kita laksanakan. Baik Bu, saya paham tadi, menurut saya jelas jawaban dari Ibu tadi mengenai dilema etika atau bujukan moral, dan ini pun sesuai dengan kami yang pelajari di guru penggerak. Kemudian selama ini ketika Ibu dihadapkan dengan kasus dilema etika tadi, artinya ada dua kepentingan yang sama-sama betul, ya. Nah, ini bagaimana cara Ibu menjalankan proses pengambilan keputusan di sekolah kita? Nah, begini Pak Fir, kita kan ada guru di sekolah kan? Iya. Nah, ada guru di sekolah. Jadi yang pertama kita buat rapat dengan dewan guru. Kemudian dalam rapat itu kita paparkan masalah tadi. Nah, kemudian dari hasil rapat ambil satu keputusan. Nah, jadi kalau seandainya keputusan nanti melenceng atau di luar itu, nanti kepala sekolah berkewajiban meluruskan. Kemudian dari hasil keputusan nanti, dari hasil rapat nanti, barulah itu kita ambil satu keputusan dan kesimpulan. Artinya langkah-langkahnya itu ditempuh melalui rapat dewan guru, rapat guru seluruh guru yang ada pada SD kita. Ya. Jadi kepala tidak boleh mengambil keputusan yang tidak guru mengetahui. Nah, jadi seluruh guru ini wajib mengetahui apa
yang ada masalah yang ada di sekolah itu. Ya. Artinya keputusan yang diambil ketika ada masalah itu tetap melalui musyawarah. Musyawarah Dewan Guru. Hasil keputusan, hasil rapat Dewan Guru. Oke Bu, tadi kan Ibu sampaikan bahwa selama ini di sekolah kita itu proses pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah, rapat Dewan Guru. Ya. Nah, dalam proses pengambilan keputusan itu ada nggak hal-hal yang menurut Ibu efektif ini membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan? Setiap sekolah itu, Pak Fir, kepala sekolah itu memang pejabat di sekolah tersebut, kan ya? Ya. Kemudian, tapi ada tapinya. Apapun itu permasalahan di sekolah, itu kepala sekolah itu tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Ya. Dengan kita adakan rapat Dewan Guru, di situ kita bisa melihat bahwa dari keputusan itu nanti dari hasil rapat tersebut berarti lahirlah satu kesimpulan atau lahirlah satu kesepakatan. Ya. Satu kesepakatan dari masalah yang kita hadapi di sekolah tersebut. Jadi ini mengajarkan kepada kepala sekolah bahwa kepala sekolah tidak bisa bekerja sendiri. Setiap ada masalah kita libatkan Dewan Guru, berarti kita sudah bekerja bersama-sama. Artinya di dalam proses rapat tadi kan ada usulan-usulan. Usulan-usulan, iya, pandangan usulan itulah yang kita serap. Kalau yang benar usulan tersebut kita ambil, kalau yang tidak benar nanti jangan kita ambil. Ya. Berarti usulan-usulan dari Dewan Guru ini sangat membantu Ibu. Sangat membantu dalam menjalankan proses pengambilan keputusan. Nah, kalau tadi saya tanyakan tentang hal-hal yang efektif ya. Nah, sekarang ada nggak selama Ibu sepengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, baik di sini atau di sekolah lain, apa kira-kira yang selama ini menjadi tantangan bagi Ibu ketika mengambil sebuah keputusan dalam kasus dilema etika? Begini Pak Fir, Ibu jadi kepala sekolah dari 2016. Jadi sudah 3 SD Ibu menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, ini yang ketiga. Jadi dimanapun seorang kepala sekolah itu tetap ada tantangan baik dari orang tua murid maupun dari guru-guru. Kalau seandainya itu datangnya tantangan dari orang tua murid, itu pasti ada Pak Fir. Tetap ada orang tua murid nanti yang enggak sesuai ataupun teguran atau apalah, ini kita cari jalan keluarnya, kita omongin yang bagus-bagus, kita beri paparan sama dia kalau ini memang keputusan dari sekolah atau kalau ini memang peraturan dari pemerintah. Ini kalau dari datangnya dari murid, dari orang tua murid. Kalau datangnya dari guru, ini umumnya Pak. Kalau guru, kalau udah ada masalah ataupun lebih lagi tentang kedisiplinan, itu pasti ada guru yang kadang-kadang biarpun dia tahu itu adalah peraturan dari sekolah atau peraturan dari sekolah yang sudah kita buat bersama atau peraturan dari pemerintah, namun ada juga guru yang kurang senang. Jadi yang kurang senang inilah Pak Fir, inilah masalah yang kami selaku ibu kepala sekolah. Tapi bagaimana cara biar nanti tuntas, biar sama-sama menjalankan peraturan, biar sama-sama sekolah itu menjadi sekolah yang disiplin, kemudian dengan cara kita nasihatkan guru itu perlahan-lahan, kemudian bagaimana dia nanti akhirnya bisa dia mengerti dan memahami. Yang bagaimana dia mengerti dan memahami. Itu. Artinya yang saya tangkap nih dari jawaban Ibu, tantangan ini datangnya setelah keputusan diambil, itu tetap saja ada yang mungkin kurang menjalankannya. Apakah itu dari orang tua ataupun dari guru. Oke, baik Bu. Ini mengenai jadwal sekarang Bu. Nah, ketika Ibu selaku kepala sekolah dihadapkan pada kasus dilema etika, ini Ibu apakah
punya jadwal untuk menyelesaikan kasus ini, atau begitu ada masalah langsung segera Ibu selesaikan waktu itu juga seperti itu? Ini beda-beda Pak Pir. Kalau seandainya kasus tadi bujukan moral, Ya. ini saya langsung saya putuskan. Saya tidak tanya lagi kepada guru. Saya tidak rapatkan lagi kepala guru. Sebab ini memang bertentangan dengan peraturan. Ya. Ya. Tapi seandainya masalahnya tentang D5 etika, nah, ini kita punya jadwal Pak Pir. Nggak mungkin saya putuskan Di tempat. di tempat terus. Kita mesti beritahu dulu sama guru-guru bahwa misal besok atau hari ini hari bulan kita rapat. Ada masalah yang harus kita paham. Nah, tetap kita punya jadwalkan dulu. Bukan begitu datang masalah diputuskan terus. Kecuali ini tadi Bujukan moral ya. Memang kalau bujukan moral langsung. Bujukan moral langsung. Kalau saya Pak Pir, bujukan moral Pak Pir, saya tidak ada neko-neko. Saya terus saya putuskan terus. Kalau bujukan moral. Jika seandainya dilema etika, karena itu keputusannya benar-benar, maka Ibu selaku kepala sekolah tetap meminta pandangan dari guru dan guru. Ya. Nah, kita buat jadwal. Sekalipun mungkin secara hak, Ibu punya hak memutuskan terus ya. Punya hak. Kemudian dalam Ibu mengambil sebuah keputusan, artinya kan Ibu tadi lakukan melalui rapat, ya. Ada tidak orang atau mungkin apalah faktor lain yang membuat mengambil tidak menghargai hasil keputusan bersama gitu. Maksudnya gini, ketika ada kasus etika, kemudian kan Ibu rapatkan. Nah, ada nggak dalam rapat itu, dalam proses Ibu mengambil keputusan itu, orang yang kalau dia berpendapat Ibu merasa terbantu? Oh ya, sekalipun mungkin keputusan dia atau pendapat dia tidak langsung Ibu jadikan keputusan bersama, tapi setiap dia berbicara Ibu jadi punya pandangan. Oh ya, seperti ini. Membantu Ibu dalam proses Ibu mengambil sebuah keputusan. Biasanya kalau Ibu ada rapat begitu, ada juga guru kan beda-beda pandangannya, pemikirannya. Ya, kadang ada yang tinggi EQ-nya, ada yang rendah, gitu kan. Kadang-kadang ada Pak Pir. Cuman biarpun dia ada memberi pandangan itu, tapi Ibu tidak langsung menerima atau tidak langsung Ibu menelan. Tetap Ibu tanya juga kepada guru-guru yang lain dalam rapat tersebut. Apa sesuai? Ini ada usul dari Ibu Fulan. Nah, bagaimana? Apa sesuai dengan kalian? Kalau tidak, ada penambahan lagi? Apa ada penambahan lagi? Begitu. Bukan terus Ibu ambil dari keputusan dia sendiri. Tetap Ibu bawa juga. Nanti Ibu tanya kepada Dewan Guru dan guru yang lain. Artinya tidak ada satu orang itu yang Ibu tergantung. Kalau dia belum berbicara, Ibu. Oh, tidak. Kalau itu tidak. Kalau itu memang tidak ada. Tetap semua pendapat Ibu dengar, Ibu dengar, saring, ya, kemudian baru menghasilkan satu keputusan. Ibu, ini panjang juga wawancaranya. Nggak apa-apa, Pak Pir. Yang penting Pak Pir berhasil selesai dengan nilai yang bagus. Iya, terima kasih. Ini pertanyaan terakhir. Jadi dari penjelasan Ibu yang panjang tadi, kira-kira pengalaman Ibu menjadi kepala sekolah kemudian mengambil keputusan, itu ada pembelajaran nggak yang Ibu ambil dari setiap kali Ibu mengambil sebuah keputusan? Itu sangat banyak pembelajaran Pak Pir. Jadi intinya kita sebagai kepala sekolah jangan mengambil kalau ada masalah di sekolah tersebut, jangan mengambil keputusan sendiri. Ajaklah Dewan Guru untuk bermusyawarah, untuk mengambil keputusan. Dari hasil musyawarah tersebut lahirlah satu keputusan yang maksimal. Dalam arti kata, berarti sekolah tersebut tidak menjalankan peraturan oleh kepala sendiri. Kerjasama. Intinya sekolah tersebut harus ada kerjasama antara kepala sekolah dengan guru. Kalau tidak akan jalan peraturan di sekolah itu.
artinya ada musyawarah. Musyawarah. Semua guru dilibatkan. Libatkan semua guru. Jangan ambil keputusan sendiri. Seperti sekolah kita Pak Firly. Ya. Apapun pikir kita tetap rapatkan. Ya. Nah, coba kepala sekolah itu Pak Fir tidak bisa bekerja sendiri. Jangan anggap guru itu bawahan. Anggaplah guru itu sebagai Mitra kerja. Iya. Anggap mitra kerja. Kalau tidak begitu Pak Fir tidak akan jalan peraturan di sekolah. Ya, saya sepakat karena memang kami di Guru Penggerak pun sepanjang materi yang sudah kami dapatkan memang sesuai dengan apa yang Ibu sampaikan tadi bahwa ada kolaborasi kerjasama kepala dengan guru, dan kemudian juga menarik yang Ibu sampaikan tadi bagaimana kepala sekolah itu tidak menganggap guru itu bawahan. Iya, jangan anggap guru itu bawahan. Mitra kerjasama. Oke Bu, saya pikir sudah selesai ini wawancara kita. Saya berterima kasih sekali Ibu sudah bersedia memberikan jawaban-jawaban yang menurut saya juga menjadi sebuah pembelajaran tersendiri bagi saya yang insya Allah berguna untuk saya praktekkan ke depan. Ibu juga mengucapkan semoga Pak Fir lulus dengan nilai terbaik, kemudian bisa menjadi guru penggerak dan bisa kami pergunakan ilmunya untuk sekolah kita. Dan semoga sekolah kita semakin berjaya, kemudian semakin berkualitas. Insya Allah akan kita jalankan. Ini Guru Penggerak bulan 12 insya Allah selesai. Ya Bu, sekali lagi terima kasih. Ya. Bu Mama sehat? Alhamdulillah sehat Pak. Oke, Bu Mama, saya ada tugas dari program Guru Penggerak. Ya. Tugasnya itu mewawancarai kepala sekolah. Tadi saya sudah wawancarai kepala sekolah saya SD 3. Cuman di tugasnya ini minimal 2 kepala sekolah. Jadi saya minta kesediaan Bu Purnama untuk bersedia saya wawancarai. Ya baik Pak, insya Allah saya bersedia. Oke. Terima kasih Bu Purnama. Jadi yang ingin saya wawancarai ini terkait dilema etika. Mungkin kalau bagi sebagian orang yang merasa baru dengan topik ini mungkin tidak paham ya dilema etika itu seperti apa. Tapi saya rasa Bu Purnama sedikit tidaknya sudah mempelajari ya tentang dilema etika ya. Oke. Saya ingin tahu sepengalaman Bu Purnama menjadi kepala sekolah. Yang pertama, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi atau mencari tahu ketika dihadapkan pada sebuah kasus, apakah kasus ini adalah dilema etika atau kasus ini adalah bujukan moral. Nah, itu sepengalaman Bu Purnama. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi? Baik Pak, mungkin saya akan melakukan mempelajari dan menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi. Untuk selanjutnya kesimpulan ini bisa saya jadikan sebagai bahan untuk menindaklanjuti pengambilan keputusan baik yang berkaitan dengan dilema etika ataupun bujukan moral. Oke. Kemudian ketika ada 2 pilihan tadi, ya, ini kan artinya Bu Mama mempelajari tadi ya, mempelajari pilihan-pilihan yang tersedia seperti apa. Kemudian bisa dirincikan lagi nggak bagaimana cara Bu Purnama menjalankan proses pengambilan keputusan itu di sekolah? Baik Pak, mungkin hal pertama yang akan saya lakukan adalah saya akan mencoba untuk melakukan diskusi dengan rekan kerja saya, kemudian saya akan mengutamakan yang mana yang menjadi prioritas utama yang harus saya lakukan yang pertama. Selanjutnya mungkin
hal-hal yang lain bisa dilakukan ataupun bisa dilaksanakan nantinya. Oke. Ini kita bicara santai aja Bu. Ya. Ini kan kadang-kadang ada pertanyaan yang mungkin nanti saya tambahkan ini sebagai proses elaborasi untuk mencari tahu lebih lanjut mengenai apa yang Ibu sampaikan. Nah, tadi kan Ibu sampaikan Ibu akan memprioritaskan mana yang lebih penting ya, ketika dihadapkan pada dua kasus tadi ya. Nah, kira-kira ada ini nggak prosedur yang selama ini Ibu yakini atau Ibu jalankan ketika Ibu harus mengambil sebuah keputusan? Langkah-langkahnya mungkin ada. Langkah-langkah yang akan saya lakukan, saya akan mengidentifikasi masalah, kemudian melakukan diskusi dengan pihak yang terkait. Maksudnya untuk melakukan diskusi dengan pihak yang terlibat untuk mengambil keputusan yang terbaik. Pertama mengidentifikasi masalah, ya. Kemudian melakukan diskusi dengan rekan sejawat untuk mengambil keputusan yang paling penting, yang saya rasakan yang paling urgen untuk diambil keputusannya. Artinya Ibu harus identifikasi dulu ya. Saya tadi melihat ada 3 langkahnya yang Ibu sampaikan tadi. Pertama, identifikasi masalah. Mungkin ini yang saya pahami lebih ke ini dilema etika apa bukan moral ya. Itu kan perlu juga dicari tahu di awal tuh ya. Kemudian yang kedua baru Ibu berdiskusi ya. Berdiskusi dengan rekan sejawat. Berarti dengan guru-guru ya. Iya, dengan guru-guru yang ada di sekolah saya. Kemudian baru yang ketiga menyimpulkan atau mengambil sebuah keputusan. Dalam proses diskusi tadi, ini kan saya mengerucut aja nih ke proses diskusi atau rapat Dewan Guru tadi. Ada nggak hal-hal yang menurut Ibu ini efektif nih, langkah yang Ibu tempuh ini, atau mungkin ada hal-hal lain yang menurut Ibu ini bermanfaat atau efektif dalam proses pengambilan keputusan? Dalam hal ini mungkin saya tetap melakukan diskusi, tetap melakukan diskusi dengan rekan sejawat saya dari hati ke hati agar memudahkan saya dalam mengambil suatu keputusan. Berarti yang saya pahami Ibu berpendapat atau menganggap bahwa diskusi itu adalah langkah yang paling efektif gitu ya, ketika mengambil sebuah keputusan ya. Selain itu ada lagi nggak Bu? Sepengalaman Ibu aja nih. Selain itu mungkin saya akan bertanya dengan senior saya yang terlebih dahulu supaya saya mendapatkan masukan-masukan tentunya untuk saya juga. Konsultasi lah ya. Berkonsultasi dengan yang lebih senior. Kemudian ada ini nggak tantangan yang Ibu hadapi dalam proses pengambilan keputusan tadi? Mungkin tantangannya Pak, karena dilema etika itu masih baru mungkin ya. Jadi masih banyak orang yang belum paham apa itu dilema etika. Dan yang kedua, ketika saya harus mengambil keputusan itu yang berkaitan dengan perasaan iba, mungkin di situ kesulitannya. Oh, rasa kemanusiaan. Ya. Memang ini selaku kepala sekolah atau selaku pengambil keputusan ya, kita memang akan selalu dihadapkan ya dengan hal-hal yang seperti itu. Dalam materi yang kami pelajari itu memang ada paradigma namanya rasa keadilan. Itu dihadapkan dengan rasa kasihan gitu ya. Di satu sisi kita harus memenuhi keadilan untuk semua siswa, tapi di sisi lain ada satu siswa itu yang tidak bisa kita terapkan aturannya ya. Kita harus ada sedikit rasa kasihan kepada dia seperti itu ya. Kalau tantangan setelah pengambilan keputusan ada nggak? Misalnya ini Ibu sudah mengambil sebuah keputusan ini. Ternyata setelah itu ada
pihak yang kurang menerima atau seperti apa itu pernah terjadi nggak? Tentunya banyak Pak ya, banyak sekali. Kadang-kadang ketika kita mengambil keputusan itu ada yang tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain gitu. Jadi kita harus sebagai kepala sekolah ya harus menerima keputusan yang sudah kita buat, baik itu baik untuk kita ataupun buruk untuk kita. Selama itu sudah jadi keputusan bersama gitu ya. Kemudian ketika Ibu dihadapkan pada sebuah kasus dilema etika, itu Ibu kan punya dua pilihan nih. Ibu selesaikan di waktu dan tempat itu juga, atau Ibu atur sebuah jadwal untuk menyelesaikannya secara misalnya bersama-sama dengan Dewan Guru. Nah, ini Ibu pilih yang mana di antara duanya? Saya rasa tidak harus ada jadwal khusus untuk menyelesaikan kasus dilema etika. Kalau memang bisa kita selesaikan secara cepat, kenapa harus kita tunggu-tunggu? Ya. Artinya kalau bisa selesai di waktu itu juga, Ibu akan menyelesaikan di waktu itu. Tapi kalau misalnya harus melibatkan Dewan Guru atau seperti pihak-pihak lain itu bagaimana? Mungkin kami akan melaksanakan kegiatan diskusi untuk mencapai sebuah keputusan yang terbaik. Artinya saya memahami Ibu menyelesaikannya tergantung permasalahannya ya. Kalau permasalahannya bisa diselesaikan di waktu itu juga, Ibu akan segera menyelesaikan. Tapi kalau memang membutuhkan pihak lain, terutama guru, nanti Ibu akan melakukan diskusi bersama. Selama proses pengambilan keputusan itu, saya khususkan ke proses pengambilan keputusan yang melibatkan pihak lain. Ibu melibatkan pihak lain, misalnya Dewan Guru atau mungkin bisa jadi juga siswa atau mungkin bisa jadi juga orang tua atau pihak-pihak lain. Itu ada nggak orang yang dalam pandangan Ibu ini orang ini sangat membantu Ibu nih dalam mengambil sebuah keputusan? Jadi dalam pengambilan sebuah keputusan ini saya selalu melibatkan guru-guru saya. Bagi saya faktor pendukung dalam saya mengambil sebuah keputusan itu adalah guru dan warga sekolah yang ada di sekolah saya. Jadi dalam pandangan Ibu, pendapat dari Dewan Guru ini membantu Ibu? Iya, sangat membantu dan menjadi faktor pendukung. Faktor pendukung Ibu mengambil sebuah keputusan. Oke Bu, terakhir nih Bu. Sepengalaman Ibu menjadi kepala sekolah, kemudian dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika seperti yang sudah kita bahas tadi, artinya tentu ada pembelajaran yang mungkin bisa Ibu ambil. Bisa Ibu ceritakan nggak pembelajarannya apa saja? Mungkin hikmah yang bisa saya ambil Pak adalah bahwa tidak ada masalah yang tidak bisa kita selesaikan apabila kita saling terbuka dan mau bekerja sama. Tentunya musyawarah itu sangatlah penting. Artinya Ibu selalu mengedepankan musyawarah. Ya. Sekalipun mungkin kalau dalam pandangan saya nih, dalam pandangan saya kepala sekolah mungkin punya hak untuk memutuskan sebuah kasus dengan sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Tapi kalau dalam pandangan Ibu tetap musyawarah akan menghasilkan keputusan yang terbaik ya. Ya sesuai lah sama prinsip negara kita demokrasi ya. Ada pembelajaran lain nggak Bu? Misalnya saya membayangkan kayak gini, ketika sebuah keputusan itu kita ambil, terkadang kan ada keputusan itu yang ternyata setelah dijalankan kita baru tahu, oh rupanya bukan ini keputusan yang terbaik, yang ini harusnya. Nah, pernah nggak Bu Ibu mengalami kasus yang kayak gitu? Pernah juga sih. Kalau seperti itu Pak, kita kan selalu belajar dari kesalahan. Ya. Jadi kesalahan yang kita buat itu menjadikan pembelajaran untuk kita. Tentunya ke depannya kita akan belajar lagi menjadi lebih baik, tidak ceroboh. Ya. Intinya ketika kita mungkin bukan salah memutuskan ya, mungkin mengambil keputusan yang kurang tepat, maka itu kita jadikan pembelajaran untuk pengambilan keputusan selanjutnya.
Oke Bu, terima kasih sudah berbagi wawasan dengan saya. Saya pikir ini sangat berguna untuk saya. Pertama, di samping ini memang tugas saya sebagai guru pembela. Saya pikir apa yang Ibu sampaikan tadi juga menambah wawasan saya tentang bagaimana seharusnya kita bersikap ya ketika dihadapkan pada kasus-kasus dilema etika seperti ini. Saya izin dulu Bu, sudah selesai. Terima kasih banyak.